Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Kang Wu mengaktifkan kemarahan Kraken, salah satu status unik yang ada di jubahnya, dan itu menaikkan energi iblisnya hingga 111 poin. Tentu saja itu adalah jumlah yang besar berkat buff yang diberikan oleh Hansol dan juga kemarahan Kraken. Kekuatannya menjadi meluap-luap. Bahkan Kang Wu sempat berpikir jika ia bisa mengalahkan Fujimoto Ryoma saat itu. Dengan menggabungkan 3 otoritas, Kang Wu pun membuat sebuah tombak, dan tanpa basa-basi Kang Wu langsung melemparkan tombak tersebut kepada kerumunan kultus iblis. Tentu saja itu adalah serangan yang mematikan. Anggota kultus iblis yang menyaksikan hal tersebut langsung melompat dan menerima serangan tersebut agar menghalangi serangan Kang Wu untuk mencapai tubuh kardinal yang bernama Akiyama. Seseorang pemuja pun berteriak, "Tidak, kardinal!" Tapi untungnya dengan pengorbanan tersebut Akiyama mendapatkan beberapa waktu dan bisa menghindari serangan Kang Wu. Tapi itu membuat Akiyama marah melihat Kang Wu membunuh anak buahnya. Ia pun mengeluarkan cambuknya dan memusatkan seluruh kekuatan iblisnya. Cambuk tersebut melesat cepat ke arah Kang Wu. Tapi untungnya dengan otoritas pertahanan, bahkan kekuatan cambuk tersebut tidak bisa menyentuh Kang Wu, dan itu juga membuat kardinal terkejut. Seluruh kekuatan iblisnya sudah terkuras, tapi ia sama sekali tidak bisa menyentuh Kang Wu. Di sisi lain, Kang Wu kembali menggunakan 3 otoritas dan menciptakan sebuah pedang yang besar. Dan bentrok pun mulai terjadi antara Kardinal Akiyama melawan Kang Wu. Tapi sayangnya Akiyama tidak bisa bertahan lama, hingga pada akhirnya dengan serangan Kang Wu ia pun terpental. Melihat adegan tersebut, seseorang pemuja pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan dia!" Ya, seluruh anggota kultus iblis pun mulai bergegas menyerang Kang Wu. Tapi tentu saja mereka bukanlah lawan Kang Wu. Satu persatu anggota dari kultus iblis mulai tumbang. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, Kang Wu juga merasa sedikit sulit. Apalagi portal pemanggilan mulai membesar. Di sisi lain, kardinal pun kembali bangkit. Ia merasa sakit hati tak kalah Kang Wu membantai anak buahnya. Saat itulah Akiyama berkata, "Kalian semua mundur, selamatkan diri kalian. Biarkan aku yang akan melawan monster tersebut. Walaupun jiwaku mati, ingatlah bahwa selama kalian mengingatku, aku tidak akan pernah mati." Ya, pidato tersebut membuat anggota kultus iblis merasa tersentuh. Adapun Kang Wu, tentu saja itu membuatnya jijik. Kang Wu pun langsung melemparkan pedang besarnya ke arah portal, dan Akiyama pun menahan serangan tersebut menggunakan tubuhnya. Kala itu nampaknya anggota kultus iblis sudah tidak peduli dengan pemanggilan. Yang mereka lakukan adalah membawa tubuh Akiyama yang sekarat lalu meninggalkan Kang Wu. Adapun Kang Wu sendiri sebetulnya mudah baginya untuk mengejar mereka, tapi fokus ia kali ini adalah untuk menutup portal. Kang Wu pun mulai mendekati portal dan menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menutup portal tersebut. Tapi sayangnya kala itu buff yang diberikan oleh Hansol dan juga kemarahan Kraken telah berakhir. Sangat sulit bagi Kang Wu untuk menutup portal, apalagi ia pun mulai merasakan kekuatan besar yang berusaha keluar dari portal tersebut. Tapi yang lebih mengerikan adalah beberapa tentakel mulai keluar. Suara lilit juga mulai terdengar. Itu membuat Kang Wu merasa ngeri dengan mimpi buruknya di neraka. Ia ingin menggunakan
lautan 10.000 inti iblis, tapi itu membahayakan. Untungnya Kang Woo mengingat gaya naga yang diajarkan oleh Kim Si-hon. Sambil menutup portal, Kang Woo pun menggunakan napas ataupun gaya naga untuk meningkatkan ukuran batu iblis yang ada di tubuhnya. Berkat itu pula portal pun berhasil ditutup. Kang Woo merasa lega, tapi seluruh kekuatannya sudah terkuras. Dan tak lama kemudian sebuah notifikasi pun muncul bahwa ia telah memenuhi syarat untuk mempelajari tubuh iblis ekstrim. Ya, itu semua karena batu inti iblis yang ada di tubuh Kang Woo sudah mencapai ukuran yang diharuskan. Dan tak lama kemudian Kang Woo pun merasa sedikit sakit. Ya, seperti mengalami rekonstruksi tubuh. Walaupun tidak nampak di luar, akan tetapi Kang Woo merasakan jika seluruh otot yang ada di tubuhnya bertambah kuat. Tidak hanya itu, dari notifikasi yang baru saja muncul, Kang Woo mendapatkan informasi jika seluruh statistiknya naik 5 poin karena telah mencapai tubuh iblis ekstrim. Itu adalah pencapaian yang sangat bagus, karena berkat itu energi iblisnya naik dari 103 ke 108. Ya, walaupun pembatasan levelnya masih belum hilang, tapi setidaknya ia mendapatkan 2 hal. Pertama, tubuh iblis ekstrim, dan yang kedua, kebangkitan keenamnya, di mana dengan itu Kang Woo bisa menciptakan sebuah senjata yang memiliki otoritas. Semuanya nampak memuaskan. Walaupun masih ada satu hal lagi, karena tubuh iblis ekstrim telah tercapai, ada 2 hal lagi yang harus Kang Woo capai untuk menjadi dewa iblis. Tapi sayangnya tidak ada informasi apapun terkait 2 hal tersebut. Jadi Kang Woo tidak terlalu mempedulikannya. Dan saat bergegas untuk meninggalkan tempat pemanggilan, tiba-tiba seseorang pun muncul, dan ternyata itu adalah Fujimoto Ryoma. Ia nampak sangat tidak senang tak kala melihat Kang Woo berada di tempat pemanggilan. Sebetulnya Fujimoto Ryoma telah mengetahui jika pemanggilan berada di lantai dasar, tapi ia memberikan informasi di lantai atas agar ia bisa memonopoli seluruh pencapaian. Tak kala melihat Kang Woo menggagalkan rencananya, ia malah menuduh Kang Woo sebagai mata-mata dari kultus iblis. Tidak sampai di situ, Fujimoto Ryoma juga menghubungi orang-orang dari Jepang untuk mendukungnya karena ia telah menangkap mata-mata dari kultus iblis. Sebetulnya dari awal Kang Woo sudah bisa membaca niatan dari Ryoma, tapi Kang Woo tidak terlalu peduli karena setidaknya pemanggilan Lilith telah berhasil ia gagalkan. Dan Kang Woo juga tidak terlalu peduli jika Ryoma memonopoli seluruh pencapaiannya. Tapi nampaknya Ryoma tidak puas dan ia malah menuduh Kang Woo. Tak lama kemudian para player Jepang dan juga Perdana Menteri pun tiba. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi, dan Ryoma menjelaskan jika Kang Woo adalah mata-mata dari kultus iblis dan berusaha untuk menculik Kurosaki Yuri. Ya, walaupun penjelasan Ryoma itu nggak masuk akal, tapi pada akhirnya Perdana Menteri pun tetap mengiyakannya. Kang Woo bahkan berkata, apakah kalian bekerja sama? Dan semua orang bersiap untuk menyerang Kang Woo. Tapi yang dilakukan Kang Woo setelahnya, ia malah mengangkat tangan dan menyerah. Tentu saja Kang Woo memiliki rencana, tapi ia juga tidak ingin bertarung karena senjata yang dimiliki oleh Fujimoto
Yamamoto Ryoma merupakan senjata peringkat mitos dan pastinya sulit untuk menghadapinya. Jadi kala itu Kang Wu lebih memilih untuk menyerah dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.